Nah, ini untuk gambaran awal ya. Nah, terus penggambaran yang lebih masih ada di masalah suara-suara atau audio ya. Nah, kita itu bisa membuat equalizer atau bisa membuat berbagai macam filter ya. Jadi misalnya kalau kita mau motong suara mendesis yang tinggi, kita buat filternya kayak di ini tinggal ditentuin aja berapa. Tujuannya apa? Supaya frekuensi yang tinggi hilang, dipotong. Nanti outputnya apa? Outputnya kan kalau sinyal harmonis kan tinggal kayak gini aja dikali ya. Kalau Anda potong frekuensi tingginya, buat alat yang bisa motong frekuensi tinggi, langsung YT-nya itu adalah XT di mana frekuensi tingginya hilang deh. Ini namanya low pass filter. Gitu. Ya. Nanti tidak hanya suara, macam-macam. Misalnya lagi sinyalnya itu kita ngomong sinyal EKG. EKG itu kalau bahasa Inggrisnya ECG ya. Kita tergantung pilih apalah. Elektrokardiograf. Ya. Ini elektrokardiograf, ada sinyal macam-macam gitu. Menunjukkan sinyal apa elektrokardiograf itu? Jantung ya. Ya. Sinyal detak jantung, Pak. Nah, nanti kok di dalam sinyal jantung itu hati-hati dengan sinyal 50 Hz karena sinyal 50 Hz itu bisa jadi noise dari jala-jala listrik. Jadi kecampuran sinyal listrik. Jadi yang kita ukur itu sinyal tambah noise. Saya kepingin menghapus hanya 50 Hz saja. Gagasan awalnya misalnya, misal ini gagasan awalnya. Bisa jadi salah loh, jangan langsung diterapkan nanti orangnya mati, ini gagasan awal. Ya sudah, kita buat aja filter kayak gini, di mana yang di stop itu di 50 Hz. Malah kebalik ya. Kalau itu malah 50 Hz, 50 Hz 20 pi 100 pi radian per detik. Maksudnya kita outputnya itu nanti adalah seluruh sinyal input harmonis kalau menurut Deret Fourier akan dilewatkan ya. Tapi yang 50 Hz-nya dikalikan hilang jadi 0 gitu. HS. Maaf, HC omega. Ya, ini namanya band stop filter. Tapi biasanya kalau untuk EKG nggak dipakai ya. EKG perlu filter yang lebih canggih. Masalahnya banyak. Nanti misalnya bagaimana memfilter detak jantung ibu terhadap anak. Kalau memang detak jantungnya beda ya, ada pada satu. Biasanya pakai apakah adaptive filter atau AI based filter dan lain-lain ya. Tapi ini untuk memberi gambaran aja ya. Ada band, tadi ada apa? Low pass filter, filter yang bisa melewatkan frekuensi rendah, frekuensi atas itu dibabat. Ada high pass filter, filter yang melewatkan frekuensi atas, yang frekuensi rendah dibabat. Ada lagi filter yang
lewat men-stop ya, men-stop frekuensi tertentu, band stop filter. Ada lagi filter yang melewatkan frekuensi tertentu, namanya band pass filter. Ini siapa tadi yang nanya, Mas siapa? Halo? Iya Pak, saya Pak Ikhwan. Ikhwan, jelas nggak? Sejauh ini cukup terbantu. Iya, enggak. Jadi itu nanti ini yang akan jadi salah satu use case nanti di pelajaran kita berikutnya. Anda bisa merancang filter-filter itu pakai Butterworth dan lain-lain. Dan ini baru sebagian kecil sekali penerapannya. Ya. Nanti kalau penerapan dari HS itu lebih dahsyat lagi. Transfer fungsi itu bisa merubah karakteristik sistem pesawat tempur, misalnya yang tadinya nggak stabil jadi stabil. Dimanipulasi respon frekuensi kompleksnya, jadi nggak stabil itu biasanya kan membesar terus eksponennya, itu dimanipulasi pakai HS tuh kayak di filter gitu. Di filter biasanya orang nggak nyebut lagi filter ya, tapi sistem kendali namanya. Nah nanti di AI yang canggih, artificial intelligence yang canggih itu digabung antara respon frekuensi ini dengan machine learning ya. Jadi sistem kendali cerdas. Sekarang lagi booming itu yang ikut kuliah Pak Prof Bambang Rianto, kendali cerdas tuh. Dasarnya sinyal sistem ya. Kalau nggak bisa sinyal sistem, nggak bisa ke sana. Ya, suara manusia tadi inget tuh, sangat banyak pakai filter. Kalau Anda beli equalizer, seluruh sistem audio, visual, apa semua itu ada filter. Gambar-gambar yang jelek jadi bagus dan lain-lain, semua pakai filter dan sangat banyak menggunakan respon frekuensi maupun fungsi alih ya. Nah, jadi pada prinsipnya nanti itu untuk aplikasi ini ya. Ini pada prinsipnya itu nanti Anda itu untuk aplikasi itu kan kira-kiranya tuh gini. Yang mau diaplikasikan tuh kira-kira apa? Supaya Anda kebayang dulu ya. Kan ini ada sistem linier ya, yang dianggap linear time invariant ya. Ini kan berlaku untuk semua sinyal ya. Atau kalau dalam bentuk transfer fungsi seperti ini. Ini dalam bentuk apa namanya? Domain frekuensi, ini domain frekuensi kompleks. Kalau ini domain frekuensi. Nah, jadi Mas Ikhwan ya, aplikasinya kebanyakan tuh nanti apa? Diberikan satu sistem linear time invariant ya, atau buat suatu sistem linear time invariant dengan respon impuls atau kenapa kok nggak mau transfer fungsi atau respon frekuensi tertentu ini demikian sehingga tujuan kita tercapai, memperbagus suara, memotong noise, atau mengendalikan rudal supaya dia itu stabil, supaya bisa mencapai tujuannya. Yang kita mainkan persamaannya ini. Dan kita seringnya mainnya di HS dan HJ omega, nanti kalau di diskrit ditambah lagi. Mirip ya, HZ itu persis mirip sekali dengan HS. Kalau frekuensi responnya HE, J omega gitu. Logikanya sama. Makanya saya berkali-kali ngomong awas sekali dengan respon impuls. Terus ketika sampai konsep fungsi alih saya berhenti dulu tadi kan, transfer function, respon frekuensi, karena itu akan jadi kunci banget. Nanti yang akan kita desain itu.